DPR tiba-tiba merevisi Undang-Undang Minerba. Katanya sih melaksanakan putusan MK. Nah, bagi yang penasaran, kebetulan saya nih yang gugat ke MK. Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Undang-Undang Minerba diuji konstitusionalitasnya oleh Rega Felix, seorang warga negara Indonesia yang sehari-harinya berprofesi sebagai dosen dan advokat. Rega Felix mempersoalkan Undang-Undang Minerba karena mengatur izin usaha pertambangan khusus berbasis ormas keagamaan. Perkara itu sudah diputus ya oleh Mahkamah Konstitusi pada 3 Januari 2025. Nah, tiba-tiba DPR setelah putusan langsung revisi Undang-Undang Minerba. Nah, di konten kali ini kita akan menceritakan sisi lain yang tidak diceritakan oleh media. Simak terus di Benang Kusut Tata Negara. Di perkara nomor 77 tersebut, kedudukan hukum saya mengajukan itu sebagai dosen. Saya mempertanyakan, loh, kalau ormas agama yang dikasih tambang, gimana nasib dosen yang ngajar di kampus yang bukan milik ormas? Kan kasihan. Nah, makanya jangan heran kalau tiba-tiba ada isu akan diberikan juga ke perguruan tinggi. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya permasalahan ini sudah sangat panjang. Saya sudah mulai berperkara mengenai ormas agama itu dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun 2021. Nah, di perkara itu saya mempertanyakan nih kedudukan MUI ini sebagai apa sih dalam sistem tata negara kita. Karena kita sudah melewati peristiwa sosial politik yang besar, terutama ada kasus Ahok. Itu masyarakat menjadi terbelah gara-gara itu. Dan itu juga bisa dibilang dimotori oleh MUI. Sehingga melahirkan GNPF MUI. Nah, ada tulisan menarik nih dari Moh Ikhwan ini mengenai MUI dan kasus tersebut. Nah, jadi di situ umat itu mengambang, terpecah, mengambang, dan di dalam MUI itu sendiri ada semacam perebutan kekuasaan kalau kita baca tulisan itu. Setelah kasus itu juga ada pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang lumayan besar, ormas agama Islam yang besar juga di Indonesia. Lalu tahun 2019 pemilu kita juga panas nih soal politisasi agama sehingga masyarakat menjadi terbelah. Nah, Presiden Joko Widodo waktu itu menggandeng Ma'ruf Amin yang merupakan unsur dari Rais Am NU dan Ketua Umum MUI. Jadi memenuhi nih syarat untuk unsur dari Islam. Nah, setelah itu ada kasus lagi, kasus besar yaitu Ormas Islam FPI dibubarkan. Nah, ini menarik nih kita analisa keadaan-keadaan sosial politik itu apakah memanas atau tidak dan apa kaitannya dengan kebijakan-kebijakan saat ini. MUI itu sendiri kan sebenarnya juga ormas. Secara yuridis dia ormas. Dengan statusnya sebagai ormas dan kewenangan pemerintah yang sangat luas untuk membubarkan ormas, jadi ada kemungkinan juga bisa saja dibubarkan. Atau bisa juga
jadi alat kekuasaan atau sering disebut stempel kekuasaan. Kalau penguasa butuh legitimasi agama, minta stempelnya secara keagamaan bagaimana. Nah, atas dasar status tersebut, maka saya pertanyakan itu ke Mahkamah Konstitusi di perkara nomor 65 itu tahun 2021. Di sisi lain, ternyata di akhir 2021 itu ada Kongres Ekonomi Umat. Dan itu ternyata membahas mengenai ketimpangan lahan di situ. Nah, Presiden Joko Widodo menjanjikan untuk membagi-bagikan lahan itu atau secara akademis sering disebut dengan land reform. Jadi isu mengenai land reform melalui ormas keagamaan ini sebenarnya sudah mencuat ini. Dan perkara yang saya ajukan itu kritikal. Karena bisa jadi karena jumlah ormas keagamaan itu ada banyak, ada ratusan, dan pemerintah telah membubarkan ormas, maka nanti nggak adil nih. Jadi gimana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah berikan melalui MUI. Karena MUI satu-satunya ormas yang menghimpun seluruh ormas dan dinyatakan di dalam undang-undang. Jadi perkara ini kritikal kalau putusan saya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka rencana itu bisa buyar kalau memang itu ada. Nah, makanya di saat sebelum putusan itu saya melihat, loh, kok Hakim Konstitusinya nih ada di acara MUI nih. Wah, ini kan nggak boleh sebenarnya kalau kita lihat kode etik. Makanya saya waktu itu ngajuinlah perkara lagi dan melaporkan permasalahan kode etik itu kepada Hakim Konstitusi. Tapi sama MK nggak pernah digubris sampai sekarang. Mungkin karena sensitif ya perkaranya. Dan akhirnya putusan saya juga ditolak. Ya dalam artian ya akhirnya MUI lah sebagai ormas Islam yang legitimate satu-satunya. Tapi saya nggak kalah akal lah. Akhirnya saya ajukan lagi perkara nomor 100 tahun 2022. Dan ada lagi perkara nomor 58 tahun 2023. Ini semua berkaitan dengan kedudukan ormas Islam di Indonesia. Banyak cerita dari perkara-perkara tersebut, tapi kita ambil intisarinya. Di antara perkara tersebut, ada politik hukum yang benar-benar berbeda yang diambil oleh DPR, khususnya di Undang-Undang P2SK dan Ciptaker. Secara khusus yang berkaitan dengan kedudukan Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini kita menduga-duga nih, sepertinya ada dampaknya terhadap rencana pola redistribusi lahan melalui ormas agama ini. Jadi ada pergeseran politik hukum nih, yang tadinya MUI sebagai satu-satunya lembaga fatwa berubah ternyata. Dan ini akan mempengaruhi pola ormas-ormas Islam ya. Saya curiga ya, ini analisis ya, dugaan ya. Awalnya kan tadi mau land reform itu mau dicoba lah. Bisa nggak kalau misalnya lewat MUI? Kayaknya ini dibatalkan rencana itu. Melalui pola sentralisasi. Jadi karena MUI adalah wadah seluruh ormas dan satu-satunya yang diakui di dalam undang-undang. Bahkan ada yang menyebutnya imamah institusionaliyah. Nah, ternyata politik hukumnya geser. Kan jadi berubah polanya yang tadinya mau sentralisasi, jadi desentralisasi. Gak bisa nih. Ya bisa jadi asumsi saya adalah, ya sudah, diberikan saja secara menyeluruh ormas agama. Dan itu kita bisa lihat urutannya dari perkara nomor 21,
2022 dan akhirnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 itu yang mengatur mengenai penataan tanah atau bagi-bagi tanah lah di situ sederhananya. Masuk itu unsur ormas, tapi di situ masuk juga unsur badan usaha swasta yang berskala besar. Jadi land reformnya itu tidak hanya ormas, tapi macam-macam. Nah, dari Perpres itu anehnya dari Perpres justru turun ke PP 25 tahun 2024 yang mengatur mengenai pembagian izin tambang WUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan. Jadi secara ketatanegaraan kebalik nih. Harusnya undang-undang PP baru Perpres, sekarang Perpres PP baru DPR melegitimasi Perpres dan PP itu melalui undang-undang kebalik. Jadi DPR-nya seolah di bawah presiden. Ini aneh sekali. Dan ternyata kan meskipun ini akan diberikan kepada seluruh ormas keagamaan, nyatanya kan PGI atau Kristen ya, itu menolak dengan tegas. KWI, Katolik, menolak. Dan PHDI tidak menerima karena ketidakmampuan teknis kalau tidak salah tuh. Jadi yang menerima ini sampai dengan saat ini ya ormas Islam. Jadi kalau kita lihat runutan waktunya kayaknya linear. Dan ternyata maaf, Presiden Joko Widodo juga pernah ngomong. Ini ada di beritanya nih di Kompas nih. Lihat ya. Nah, sekarang lihat nih. Ternyata Jokowi alasannya itu mendapatkan keluhan yang diterimanya saat berkunjung ke ponpes maupun berdialog di masjid-masjid. Ini kan jadi pertanyaan. Jadi apa benar inisiatif awalnya dari situ? Tapi simpang siur nih. Akhirnya PBNU menyatakan kemarin di BPR. Lihat nih beritanya di Detik ya. Nah, kita lihat dikatakan di situ NU sebagai ormas sebetulnya tidak merupakan pihak yang mengajukan permintaan ini pada awalnya. Loh, jadi siapa? Jokowi bilangnya saat berkunjung ke ponpes dan masjid. Itu masjid mana? Masjid komplek kan tidak mungkin. Muhammadiyah mengaku tidak pernah meminta itu. Lalu datang dari mana ini? Ini jadi pertanyaan besar. Kok saling lempar-lempar? Pas sudah ramai langsung saling lempar-lempar. Jadi yang benar gimana? Nah, makanya kasus MK-MK saya di Mahkamah Konstitusi harusnya diperiksa, diinvestigasi asal-usulnya bagaimana sih? Inisiatif siapa gagasan ini? Saya sebagai warga negara ya punya hak dong untuk melaporkan dugaan-dugaan. Dan siapapun itu seharusnya diproses, bukan didiamkan. Nah, karena saya tidak dapat tanggapan, akhirnya ya saya lapor juga ke Komnas HAM. Saya minta perlindungan dan minta diinvestigasi. Kenapa kok tidak ditindaklanjuti dan minta tolong diinvestigasi. Dampaknya apa? Ini kan masalah agama sensitif. Tapi ya sama, tidak digubris juga. Ya jadi gelap lah saya sebagai warga negara yang nggak tahu. Akhirnya menduga-duga saja ini. Faktanya gelap. Nah, jadinya ya kita ingat-ingat aja lah masa lalu, kita belajarlah dari sejarah. Tahun 1870 pemerintah kolonial pernah mengeluarkan kebijakan agraria. Awalnya memberikan angin segar tuh karena memberikan kepastian hukum bagi rakyat pribumi. Ternyata dituangkan asas domain verklaring. Jadi konsepnya mirip nih. Tunjuk-tunjuk, ini yang dapat, ini yang dapat, tunjuk-tunjuk. Karena negara merasa memiliki kekuasaan yang penuh pemerintah saat itu. Ditunjuklah, tapi waktu itu banyaknya perkebunan.
Ya akhirnya kan terjadi ketimpangan yang parah. Nah, setelah Indonesia merdeka juga kita pernah urusan dengan land reform pada tahun 1960 sampai 1965. Ya, kasus PKI lah, ingatlah itu. Wah, itu konflik yang sangat besar dan luka sejarah. Jadi, dalam sejarahnya permasalahan agraria ini punya potensi konflik yang sangat besar, tidak main-main ya. Jadi, kita harus belajarlah dari sejarah ini untuk melaksanakan land reform. Apakah semudah itu? Main tunjuk-tunjuk mau yang ini itu. Ya tidak sesederhana itu, harus dipikirkan dampaknya apa. Ini sangat sensitif. Apalagi kalau sudah bawa-bawa agama, waduh. Sensitif dan bahaya sekali, bahaya konflik besar. Mungkin asumsi kita, oh tidaklah, kan jasa ormas agama itu besar. Di masa yang akan datang kita tidak tahu kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi. Dan potensi konfliknya seperti apa. Uang kita saja baru berhasil lolos dari potensi pecah belah pada pilkada DKI, kok dikasih seperti ini lagi? Kan aneh. Nah, ini maksudnya apa? Makanya ormas agama ini untuk dibungkam atau bukan sih? Belum lagi perguruan tinggi nih. Seolah-olah jadi bantalan nih. Karena gini nih, kalau kita baca perpresnya, itu land reform itu juga diberikan kepada badan usaha swasta berskala besar loh. Kalau kita lihat PP-nya ya ormas agama. Di RUU-nya tiba-tiba ada perguruan tinggi, ormas agama, dan badan usaha swasta juga loh. Nah ini kan susupan, jadi jangan-jangan ya ormas agama itu hanya untuk bungkam, perguruan tinggi bungkam, sebenarnya nanti untuk bagi-bagi ke swasta. Kecurigaannya bisa saja ke situ kan. Nah makanya solusinya apa? Sudahlah supaya tidak jadi konflik besar. Kembalikan saja ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara itu maknanya dikelola oleh BUMN. Supaya apa? Negara punya anggaran dan kekayaannya bisa didistribusikan secara adil untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu udah jelas itu. Udah ke situ aja daripada konflik. Lagi pula ormas agama ikutin dong hadis Nabi tuh yang tambang garam di Ma'rib. Sudah diberikan konsesinya, disedekahkan. Karena mengetahui itu hajat hidup orang banyak. Nah, sekarang ormas agama mau ikuti gak teladan itu?